Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Waalaikumsalam ini warahmatullahi sebagai wabarakatuh. moderator. Kali ini adalah pertemuan keempat yang menjelaskan tentang persepsi dan keputusan. Nah, untuk persepsi dan keputusan, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum pretest, maaf. Berdoa dimulai menurut kepercayaan masing-masing. Selesai. Baik, untuk sebelum untuk pretestnya silahkan dicatat. Soal yang pertama, apa yang disebut atau apa yang dimaksud dengan persepsi? A. Proses mengambil keputusan. B. Proses pengumpulan informasi. C. Proses interpretasi informasi. D. Proses mengingat informasi. Sudah? Oke, Sudah, Bu. untuk soal yang kedua ditulis kembali. Apa yang mempengaruhi persepsi seseorang? A. Faktor internal. B. Faktor eksternal. C. Faktor internal dan eksternal. Yang D. Tidak ada sama sekali. Sudah ditulis? Oke, untuk soal yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan keputusan? A. Proses alternatif. B. Proses pengumpulan informasi. C. Menganalisis informasi. Lalu, D adalah proses mengingat informasi. Baik, saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan pretest tersebut. Dimulai dari sekarang. Baik, untuk soal yang pertama akan dijawab oleh siapa? Dijawab oleh saya, Bu. Baik, silahkan. Untuk soal nomor pertama, itu ada apa yang dimaksud dengan persepsi. Adapun pilihan jawabannya, saya di sini memilih jawaban yang C, yaitu proses interpretasi atau informasi. Seperti itu, Bu. Mas Ridwan, ada tambahan untuk jawaban Mbak Sinta? Cukup. Oh, baik, berarti setuju. Untuk soal yang kedua, akan dijawab oleh siapa? Oleh saya. Baik, silahkan Mas Ridwan. Oleh saya. Silahkan. Pertanyaannya, apa yang mempengaruhi persepsi orang? Jawabannya C, faktor internal dan eksternal. Gimana menurut Ibu Sinta? Bagaimana, ada tambahan? Sudah cukup, Bu. Baik, berarti setuju. Untuk soal yang ketiga akan dijawab oleh siapa? Oleh Mas Ridwan katanya, Bu. Baik, silahkan Mas. Dijawab untuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu apa yang dimaksud dengan keputusan? Jawabannya A, proses memilih alternatif. Ada tambahan, Mbak Sinta? Sudah cukup, Bu. Baik, karena pretestnya sudah selesai, mari kita berhitung untuk nilainya. Mbak Sinta, betul berapa? Betul tiga-tiganya, Bu. Kalau Mas Ridwan, silahkan, betul berapa? Three. It's good. Oke, baik. Kita akan lanjut ke materi tentang persepsi dan keputusan. Nah, untuk definisi persepsi dan keputusan itu adalah yang dimana individu mengoreksi dan mengatur atau menginterpretasikan masukan sensorik untuk menciptakan makna tersembunyi. Nah, itu sendiri memiliki 3 faktor, yaitu dari faktor pelihat atau resip, di mana sikap
motif atau pengalaman masa lalu itu menjadi salah satu kunci utamanya. Sedangkan untuk faktor yang kedua adalah target, yang dimana hal-hal itu yang dipersepsikan sebagai ukuran, latar belakang, dan kedekatan gerak. Lalu ada faktor yang ketiga adalah situasi dalam konteks tertentu, yang dimana misalkan lokasi, lingkungan sosial itu adalah pengaruh pada faktor tersebut. Nah, teori distribusinya itu misalkan ya, menilai orang lain itu seperti apa. Misalkan distribusi seperti internal itu adalah perilaku yang dimana di bawah kendali individu itu sendiri, di mana kemampuan dan usahanya itu adalah suatu kunci utama mereka. Itu adalah faktor internal. Sedangkan distribusi eksternal adalah di mana perilaku di luar kendali individu, yang di mana keberuntungan itu lebih jadi jalannya itu sendiri, di mana kesulitan tugas itu adalah salah satu distribusi eksternal, di mana itu juga sangat mempengaruhi kinerja perusahaan, di mana perilaku karyawan itu sangat mempengaruhi bagaimana interaksi di sebuah perusahaan. Nah, kita masuk lagi ke distribusi internal, yang di mana misalkan salah satu contohnya adalah manajer menerapkan atribusi internal dengan menyimpulkan bahwa keterlambatan itu karena karyawan tersebut malas atau tidak disiplin. Lalu, ada distribusi eksternal yang memiliki contoh, yaitu manajer menerapkan distribusi eksternal dengan menyimpulkan bahwa keterlambatan karena macet parah itu adalah di luar kendali individu itu sendiri. Nah, jadi untuk kesimpulan dari materi tersebut adalah yang dimana persepsi adalah filter yang mempengaruhi setiap tahap pengambilan keputusan, dan dimana memahami bagaimana kita melihat dan alangkah pentingnya membuat suatu pilihan yang terbaik dalam sebuah perusahaan itu sendiri atau dalam sebuah organisasi. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang materi tersebut? Sudah cukup, Bu. Mas Ridwan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, cukup jelas. Karena penjelasan saya cukup jelas, mari kita melakukan post-test terlebih dahulu. Disiapkan alat tulis kalian untuk melakukan post-testnya. Baik, untuk soal pertama, silahkan ditulis. Apa yang mempengaruhi keputusan seseorang? A. Faktor internal. B. Faktor eksternal. C. Faktor internal dan eksternal. D. Tidak ada. Soal yang kedua. Bagaimana cara meningkatkan akurasi atau persepsi? A. Mengumpulkan informasi yang lebih banyak. B. Menganalisis informasi lebih teliti. C. Menghindari bias dan stereotip. D. Semua jawaban di atas benar. Sudah? Untuk soal yang ketiga, bagaimana cara membuat keputusan yang efektif? A. Mengumpulkan informasi lebih banyak. B. Menganalisis informasi lebih teliti. C. Menghindari bias, stereotip. D. Semua jawaban di atas benar. Saya beri waktu 5 menit, silahkan dikerjakan. Baik, waktu selesai, silahkan Mas Ridwan untuk menjawab pertanyaan pertama. Saya ingin menjawab soal nomor pertama. Baik. Ya, apa yang mempengaruhi keputusan seseorang? Pertanyaannya, jawabannya faktor internal, faktor internal dan eksternal. Oke. Mbak Sinta, ada Bu? jawaban lain? Oke, untuk soal yang kedua akan dijawab oleh siapa? Yang aku, Bu. Oke, silahkan Mbak Sinta. Soal nomor 2,
yaitu bagaimana cara meningkatkan persepsi yang akurat. Untuk jawabannya di sini saya memilih D, semua jawaban di atas benar, karena yang pertama caranya yaitu mengumpulkan informasi yang lebih banyak, terus menganalisis informasi yang lebih teliti, serta menghindari bias dan stereotip. Seperti itu, Ibu. Oke, bagus. Mas Ridwan, ada tambahan untuk jawaban Mbak Sinta? Cukup, Mbak. Cukup, Bu. Oke, untuk soal yang ketiga akan dijawab oleh siapa? Sama Bu Sinta aja. Sama Silakan. Sinta. Oke, untuk soal nomor 3, yaitu bagaimana cara membuat keputusan yang efektif, dan sama seperti nomor kedua, jawabannya di sini D ya Bu ya, semua jawaban di atas benar. Karena untuk caranya sendiri yaitu pertama mengumpulkan informasi yang lebih banyak, menganalisis informasi yang lebih teliti, serta menghindari bias dan stereotip. Hampir mirip ya Bu ya untuk jawabannya di pertanyaan nomor 2, seperti itu. Mas Ridwan, ada tambahan untuk jawaban Mbak Sinta? Cukup, Bu. Cukup jelas. Baik, karena cukup jelas untuk jawabannya, mari kita berhitung nilai. Mbak Sinta betul berapa? Betul 3, Bu. Oke. Mas Ridwan, betul berapa? Betul 3. That's true. Oke, it's good. Baik, karena sudah selesai. Untuk materi dan post-test pretestnya, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.